Maka Nabi sebut puasanya cuma dapat haus dan lapar. Apalagi sholatnya cuma dapat capeknya aja. Apa bedanya Pak? Kalau orang beriman minum zam-zam sampai kenyang Bu. Sampai kenyang katanya. Sedangkan orang munafik minum itu sekedar aja. Tengoklah di negeri kita nih Pak. Di negeri kita nih. Dari 100 orang yang senang, orang kaya raya, yang patuh kepada Allah Ta'ala dengan aturan-aturan itu, hasil survei menyebutkan tak lebih dari 40%. Orang-orang kaya, dia sama-sama muslim nih. Sama-sama Islam nih, sama-sama Islam ya, sama-sama Islam. Dari 100 orang responden, tak lebih dari 40 yang mau bayar zakat tepat waktu. Yang mau sholat jemaah tepat waktu, ya kan? Yang mau mengisi waktu-waktunya dengan ketaatan pada Allah. Karena kebanyakan yang kaya raya nih, yang kaya dari kelompok orang-orang Islam nih, tak paham dengan agama. Dalam kisah orang-orang terdahulu ada seorang raja tak bisa kentut. Kentut ini kan babnya kesehatan. Dia datang kepada tabib, kata tabib, wahai tuan raja, engkau bisa kentut lagi dengan syarat berhenti jadi raja. Kira-kira raja ini memilih kentut atau tetap memilih jadi raja? Seperti contoh yang dicontohkan para guru-guru kita, misalnya sakit gula, diabetes basah, udah merayap penyakitnya ke kaki dan semuanya. Obatnya cuma satu, kata dokter, bapak ini luka kudisku, diabetes bapak ini harus diamputasi. Kalau tak dia akan menjalar kemana-mana. Kira-kira dia mempertahankan kakinya untuk tetap menjalar penyakitnya atau dia mau dipotong Pak? Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian terbaik dari setiap majlis, dari setiap doa. Nabi katakan afdalu zikri, itulah dia kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur semua yang di alam ini. Pagi ini Allah atur kita menjadi orang baik di antara hamba-hambanya yang baik. Mudah-mudahan kebaikan ini menjadi bekal amal kemudian. Selanjutnya bersalawat dan bersalam kita pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang paling baik di dunia ini, di atas alam semesta ini adalah Rasulullah SAW. Tidaklah sempurna satu kebaikan kecuali melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada satu kebaikan pun yang diterima kecuali sebab berwasilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia adalah rahmat bagi sekalian alam. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah Muhammad, ikutilah aku. Niscaya kalian dicintai Allah, dosa-dosa kalian diampunkan dan dimaafkan. Sungguhnya Allah Maha Pengasih lagi, Maha Pengampun lagi, Maha Pengasih penyayang. Kita berwasilah kepadanya dengan ucapan penghormatan karena Allah juga menghormatinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikat berselawat, memberi penghormatan, memuji Nabi. Hai orang-orang beriman, berilah penghormatan, pujilah, salawat bahasa Arab, dan bersalamlah kepada dia dengan penuh penghormatan. Kita baca salawatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kata Nabi, man shalla alayya salatan. Siapa yang bersalawat padaku sekali, Pak, Allah bersalawat padanya 10 kali. Allah bersalawat 10 kali. Siapa yang bersalawat 10 kali tentu 100 kali. Salawat 100 kali tentu 1000 kali. Dalam riwayat yang lain, siapa yang bersalawat kepadaku 1000 kali setiap hari, tidakkanlah Allah matikan sebelum sampai beritanya bahwa ia menjadi penduduk surga. Belum dimatikan lagi kecuali Allah kabarkan kepadanya berita dia menjadi penduduk surga. Kata para ulama, sebelum kita meninggal dunia, Allah kirim utusan mengabarkan, ha ya gulam, anak manusia. Dia bilang, Zulkarnain, kata, ini sampai berita yang dia akan sampai kepadamu. Haza manzilatuk, ani tempat kamu nanti. Barulah datang malaikat Israel mencabut nyawa kita. Mudah-mudahan lisan kita senantiasa basah berselawat memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjut
bab berikutnya yaitu masih bagian dari sifatul insan, sifat-sifat manusia. Yang pertama ada sifat muflih kan, yang kedua ada sifat khatib, yaitu sifat-sifat buruk. Sifat khaib, yang pertama sifat muflih, yang kedua sifat khaib, sifat-sifat buruk. Karena kecenderungan manusia pada surah Asy-Syams yang kita baca bulan lalu sebelumnya, Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi disempurnakan jiwa manusia itu potensi pertamanya adalah jahat. Fa'alhamaha fujuraha, padanya diilhamkan jadi pembangkang jahat. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan diilhamkan pula jadi taat. Dari sifat-sifat jahatnya kemarin kita sudah bahas. Pertama, manusia itu ajula, innal insana khaluqa halu'a, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan suka, kecenderungannya tergesa-gesa. Khaluqa insana khaluqa halu'a, sudahlah tergesa-gesa, udah tu suka halu'a, berkeluh kesah. Sehingga dengan keluh kesah ini keluar kalimat-kalimat keluhan, Pak. Onde, aduh, ya Pak. Itu kalimat kesahan tu kan. Berapa kali kita sehari menyebut kata onde, aduh, Pak. Apa nak bilang Allahu Akbar, kita astagfirullah subhanallah. Onde, aduh, ne, gitu. Ini kalimat umum. Ada di sekolah kami. Ketemu bapak tu. Apa kabar, Pak? Aduh. Aduh dulu, Pak. Sampai-sampai digelari bapak aduh. Udah jumpa sama bapak aduh tadi. Kalimat yang sering keluar tu aduh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini keluh kesah ni. Sehingga kenapa keluh kesah itu muncul? Kata di dalam kitab Rasmul Bayan ini, karena ada sifat yang mengiringi, yang mengawali ya, sehingga terjadilah sifat yang suka ngeluh. Apa dia? Yaitu lalai dari mengingat Allah. Kenapa lalai mengingat Allah? Karena sibuk dengan dunia, menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wujudlah sifat yang tadi itu. Keluh kesah, tergesa-gesa, takut segala sesuatu, seolah-olah tak ada lagi peluang dan sebagainya. Akhirnya mewujudkan sifat-sifat apa? Terlampau batas, kemudian pelit, kemudian ingkar, kemudian pembantah. Pembantah. Suka bantah-bantah. Kemudian menganiaya, dan itulah sifat awalnya karena jahil, bodoh, tak mau belajar, tak mau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, maka para ulama dalam kitab ini dari Rasmul Bayan ini, maka untuk obat dari sifat-sifat ini adalah bagaimana kita lepas dari kelalaian, yaitu mengembalikan semua yang kita keluh kesahkan itu, mengembalikan sifat-sifat yang tergesa-gesa itu kepada ketenangan. Tak bisa dia, Pak, kalau tergesa-gesa dibawa tergesa-gesa. Tak bisa kalau kita dalam keadaan berkeluh kesah dibawa juga terus berkeluh kesah. Onde, tambah banyak. Kepada siapa kita berkeluh kesah? Tak ada kan? Tak ada berujung. Akhirnya stres, depresi dan sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka kata Imam Al-Ghazali, tidak ada satu keluh kesah pun, tak ada satu pun jiwa-jiwa manusia yang tergesa-gesa, buruk sangka, kemudian rakus, ya, tasbak, kecuali menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berubah kata aduh jadi kalimat la haula wala quwata illa billah. Berubahlah kalimat onde jadi kalimat astaghfirullah. Bapak Ibu, onde-onde itu enak, Pak. Ada sejarah katanya, Pak. Sumatera Barat dengan apa namanya? Dengan Melayu Riau ini kan ada Melayu tu Melayu kedatuan, satu lagi Melayu dengan bukan kedatuan, dengan raja-raja. Raja-raja tu kan daerah kita Indragiri, pesisir. Kalau ada kedatuan tu kan Melayu Sumatera Barat, Melayu Kuansing, ya, datuk. Jadi makanan khas di daerah datuk ni salah lawak, kan? Makanan khas di daerah raja-raja ni buah Melaka.
Ketika saudara-saudara datang dari Sumatera Barat, dari negeri Minang ke negeri Raja-Raja, dari Kedatuan, dikasih hidang buah melako. Rupanya orang Sumatera Barat, orang Minang ini tak tahu buah melako itu adalah sama dengan selalau. Dikiranya sama selalau, digigitnya selalau. Buah melako itu meletus gula ya, kena bajunya. Semenjak itulah buah melako berubah jadi onde-onde. Itu katanya gitu Pak secara itu kan. Ini untuk ice breaking ya bagi dia. Ya kan mengeluh dia ini. Karena di daerah Melayu tak terkenal, tak tahu itu buah melaka. Hanya Bapak Tengku, tak tahu itu onde-onde. Tahunya buah melaka. Rupanya buah melaka tu onde-onde. Dulu bahasanya tak onde-onde. Kalau di Kuansing, Timilahan tu karena buah melaka gitu. Kalau orang Jawa nyebut klepon. Jadi karena orang Sumatera Barat biasa salah lauk, Pak, digigitnya meletus gula ya itu deh. Onde. Sejak itulah. Itu kalimat aduh juga tuh. Apa dia berkeluh kesah kena gula. Balik kita ke kaji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka untuk menghilangkan sifat ajula, haluqa, ini kan sifat haluk, ajula, haluqa, ghafila, kemudian taghiya, kemudian qatura, kemudian kafura, kemudian jadala, kemudian jahula, kemudian zaluma, menganiaya. Tidak bisa tidak kita harus mengambil sifat-sifat baik. Sifat-sifat baik itu ya pertama adalah bagaimana kita berjalan di atas dunia ini, yaitu hamba dengan tetap di atas jalan Allah. Itu disebut dengan taubat. Yang menghadirkan sifat pertama dari orang-orang bertaubat ini dua. Yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah sabar. Kita dah bahas dulu syukur dan sabar. Tapi pagi ini bagaimana kita upaya menghidupkan sifat syukur dan sabar agar tidak muncul juga tapi cepat diredam Pak. Ajula wa khaluqa, halu'a dan ajula, berkeluh kesah dan tergesa-gesa. Sabar, syukur dan sabar. Kata Nabi SAW, ajibul likulli amril mu'minin. Ajaib sekali urusan orang-orang beriman. Apa ajaibnya Pak? Ajaib ini bahasa kita ya, dahsyat. Dahsyat itu tak ada yang lebih dahsyat kecuali sesuatu dapat pahala. Kalau dapat duit 100 dinar dibanding dapat pahala 10 kebaikan untuk bekal di akhirat, mana bagus sedindah? Kata Anas bin Malik, aku lebih suka satu kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim ketimbang uang 1000 dinar. Uang 1000 dinar 600 juta sekarang. Kenapa lebih suka Anas bin Malik? Karena uang itu habis dibelanjakan, dipakai, digunakan. Sedangkan kalimat-kalimat zikir menyandarkan urusan kita kepada Allah, dia kekal sebagai amal, simpanan, hasanah, ada nilai untuk kita berjumpa dengan Allah. Dia yang satu kekal, yang satu lagi, yang satu baqa, yang satu fana. Maka membandingkan keinginan kita terhadap fana dan baqa, tentu yang baqa jauh lebih. Itulah yang sebenar-benarnya keinginan kita. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, apa itu syukur? Kata Syekh Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitab Makna Syukur. Ada kitab jauh juga ditulis oleh Imam Hasan al-Banna, juga ditulis oleh Imam Al-Ghazali ya. Kitab-kitab klasik. Bahwa syukur itu gunakan apa yang Allah berikan itu untuk mentaati Allah. Sehingga syukur itu punya 3 rukun. Rukun syukur. Makna syukur itu sebenarnya terima kasih bahasa kita ya Pak. Diambil dari kata syukron. Syukron. Ini sifat dari kehidupan manusia yang baik. Sifat pertamanya syukur. Itu juga Allah sebut dalam Al-Quran banyak. Qalilam ma tashkurun, qalilam ma tashkurun. Sangat sedikit yang bersyukur. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruh wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kami sempurnakan menciptakan manusia itu dengan ditiupkan roh. Bisalah dia diberi pendengaran, diberi penglihatan, diberi hati untuk merasakan. Tapi sangat sedikit yang bersyukur. Nah, syukur inilah yang pertama kali dituntut di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan taubat. Jalan taubat itu maknanya berada di jalan Allah untuk menerima semua apa yang Allah tetapkan dengan cinta dan kasih. Itu bahasa kita yang terima kasih. Rukun pertama ucap dengan lisan dulu kata Imam Al-Ghazali. Rukun syukur itu dengan lisan. Apa ucapannya Pak?
alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau orang bersyukur, syukur. Ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Maka syukur bangun tidur tadi dan diucap tak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Syukur dengan semua keadaan. Yang kedua, rukunnya i'tiraf fi qalbi kullu ni'mat min indillah. Diyakinkan, diiktirafkan bahwa hati kita tu betul-betul kenal bahwa semua yang ada ini, nikmat ini, yang senang ni ataupun yang susah ni dunia ini, bagaimana semuanya jadi nikmat, dan itu nikmat datangnya dari Allah Ta'ala. Yakinkan ini nikmat dari Allah Ta'ala. Di antara seluruh kenikmatan dibagi kan, ada nikmat hidup, ada nikmat sehat, ada nikmat harta, pangkat, jabatan, kan? Ada nikmat-nikmat yang lain. Satu lagi nikmat amal soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kata Imam Al-Ghazali, urutan nikmat di dalam kehidupan ini, yang pertama nikmat nikmat berharga ya. Nikmat berharga menurut ukuran seluruh manusia. Kalau meletakkan nikmat pada harta, harta habis Pak, jadi rongsokan. Kalau meletakkan nikmat kepada pangkat jabatan, dia habis jadi mantan. Kalau meletakkan nikmat pada makanan, dia habis jadi kotoran. Dan itu nikmatnya hanya sesaat. Dan dia tak termasuk nikmat prioritas. Tapi kebanyakan karena kita tergesa-gesa, karena kita ajula, karena kita khanua, maka nikmat-nikmat itu lebih diutamakan. Akhirnya bertambah payah kita, bertambah keluh kesah. Tak dapat nikmat makan, tak dapat nikmat harta, tak dapat nikmat jabatan, akhirnya sikut menyikut. Padahal ada satu nikmat yang kadang-kadang kurang kita sadari, dan itu nikmatnya dahsyat. Apa dia? Nikmat yang ada di dalam badan. Nikmat paling berharga, mau dia kafir, mau dia mukmin, yang paling berharga itu adalah kesehatan. Bagaimana cara bersyukur dengan kesehatan? Gunakan syukur itu untuk taat kepada Allah. Gunakan sehat untuk taat pada Allah. Selagi mulut bisa bicara sebelum lidah jadi keluh, maka banyaklah zikir dan baca Quran. Selagi mata masih bisa melihat sebelum tambah parah minus dan plusnya, banyaklah baca Quran. Ya kan gitu Pak. Selagi telinga masih bagus pendengaran, dengarkanlah ayat-ayat Allah. Jangan banyak mendengar gosip sebelum kita dipekakkan. Selagi tangan masih bisa memegang dan menggapai, banyaklah memberi. Banyaklah memberi dan mengambillah, mencari yang halal dan menjauh dari yang bukan, yang haram. Selagi kaki masih bisa melangkah, gunakanlah kaki itu melangkah kepada tempat yang patut, yang diridhoi Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, untuk syukur ini, iktiraf, diyakinkan semua ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu mudah-mudahan Allah SWT beri kekuatan kita untuk sampai menggunakan rukun itu, menggunakan sifat syukur ini, betul-betul menjadi hamba yang bersyukur. Allah katakan, la in syakartum, pada surah Ibrahim, la azidannakum. Siapa yang benar bersyukur, maka ditambah, kata Allah. Apa yang ditambah Pak? Nikmat tadi. Maka bentuk kehidupan kita ini nikmat. Nikmat apa? Nikmat sehat. Kalau kita pandai menggunakan sehat, Allah tambah sehat lagi. Allah tambah sehat lagi. Jadi nikmat yang pertama, nikmat di luar badan, pangkat, harta, jabatan. Yang kedua, nikmat sehat. Tapi nikmat sehat ini Pak juga terbatas. Semua Allah kasih, mau orang mukmin, orang kafir, nikmat paling berharga sehat. Apa buktinya sehat paling berharga, Bu? Misalnya kesehatan apalah? Ya jantung aja lah. Paling berharga saya sehat jantung. Jantung kena koroner. Pergi operasi, kata dokter biayanya 500 juta. Bapak Ibu ada duit 1 miliar. Bayar tuh. Bayarnya cincai itu. Berharga ya. Bapak Ibu kita semua misalnya kena tak bisa kencing. Kencing itu kan sehat tuh. Rupanya kena prostat. Operasi prostat 50 juta. Kira-kira bayar tak? Duit ada ya. Kalau tak ada duit pun berutang. Karena saking berharganya kesehatan. Dalam kisah orang-orang terdahulu ada seorang raja tak bisa kentut. Kentut ini kan babnya kesehatan. Dia datang kepada tabib, kata tabib, wahai tuan raja, engkau bisa kentut lagi dengan syarat berhenti jadi raja.
Kira-kira raja ini memilih kentut atau tetap memilih jadi raja? Atau kata kiai kami Kiai Mukhlisun, ini selalu saya ulang-ulang kisah ini. Dia bilang, kalaulah seorang wali kota atau gubernur tak bisa kentut lalu datang kepada dokter. Kata dokter, bapak terlalu banyak masalah semenjak jadi pejabat nih. Obat supaya bapak bisa kentut ini berhenti jadi wali kota atau jadi gubernur. Kira-kira mana pilih itu? Gubernur sama wali kota itu pilih kentut atau pilih tetap menjabat? Kalau dia pilih menjabat, dia mati pak, tak bisa kentut. Tapi kalau dia pilih kentut, dia tak menjabat lagi, dia bisa kentut. Kata Kiai Mukhlisun, tentulah dia pilih kehidupan, karena itu paling berharga. Tak bisa juga, kalau dia mati taklah jadi wali kota lagi. Jadi lebih berharga kentut bu, ketimbang jabatan. Kenapa itu? Karena jabatan itu kan di luar badan. Bahkan punya emas 1000 gunung mas kita, terganggu satu kesehatan kita, bayarnya 999 gunung emas semuanya, terganggu satu kesehatan kita, segitu kita bayar dan kita punya, kita akan korbankan itu semua. Begitu harga kesehatan. Tapi kadang-kadang manusia, kata Nabi SAW, lalai. Dua yang manusia banyak lalai, kata Nabi. Apa itu lalai? Itu dia ghafil. Yang pertama waktu luang, yang kedua waktu sehat. Banyak waktu luangnya habis, waktu sehatnya habis. Dah datang sakit baru rajin ke masjid. Itu pun dah tidak tolong, nangis-nangis saya, Pak. Bukan bapak ibu. Yang itulah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, lalu apa kenikmatan yang lebih berharga untuk kita syukuri? Yang tadi, i'tiraf fil qalbi kullu ni'mat min indillah. Datangnya dari sisi Allah Ta'ala. Satu, di luar badan. Yang kedua, kesehatan. Adakah yang lebih berharga dari kesehatan? Ada. Karena sehat juga terbatas. Ada waktu sakit, yaitu nikmat hidup, hayat. Yang pertama sihah wal afiyah, yang kedua al hayat adalah kenikmatan. Lalu bagaimana kita menggunakan nikmat hidup ini, Pak? Hidup itu yang mana? Ruh. Kalau tadi badan kan sehat, gunakan untuk taat. Lalu hidup ruh. Yang hidup ruh, kalau tak ada ruh habislah. Orang rela mengorbankan sehatnya demi hidupnya. Tapi kadangkala yang hidup itu tak dipahami oleh manusia yang hidup. Dia seolah-olah yang hidup itu tangan, kaki, kepala, kemudian mulut, mata, telinga, tangan, kaki, perut, seolah-olah itu yang hidup. Padahal itu hanya alat tempat hidup. Buktinya apa? Ketika kita sakit, sakitnya parah, Pak. Seperti contoh yang dicontohkan para guru-guru kita, misalnya sakit gula, diabetes basah, udah merayap penyakitnya ke kaki dan semuanya. Obatnya cuma satu, kata dokter, bapak ini luka kudisku, diabetes bapak ini harus diamputasi. Kalau tak dia akan menjalar kemana-mana. Kira-kira dia mempertahankan kakinya untuk tetap menjalar penyakitnya atau dia mau dipotong, Pak? Potong. Kenapa dia mau potong? Kan dia mengorbankan sehatnya tuh, mengorbankan sempurnanya badannya, sehat kan? Mengorbankan kakinya demi untuk dapat sehat tadi. Sehat yang dimaksud adalah kehidupan. Dia rela mengorbankan satu kesehatannya demi bisa hidup. Bahkan kata Yai, kalaulah matanya satu yang kena kanker itu disuruh cungkil, dia akan ikhlas tuh mencabut matanya. Yang penting bisa hidup. Begitu harga hidup. Tapi hidup juga terbatas, Pak. Nah, bisa nak hidup selama-lamanya? Tidak bisa. Maka mensyukuri nikmat hidupnya apa? Kepada yang hidup. Dan dia akan terus hidup. Karena tangan ini tadi bisa dipotong, ya kan? Lidah habis, keluh nanti. Tapi kehidupan yang sebenarnya adalah kekal. Maka jangan kita berharap Allah SWT berikan kemampuan kita memahami bahwa yang hidup itu bukan tangan, mulut, kaki. Tapi yang hidup itu ada sejati yang di dalam tubuh kita ini yang hidup. Dia yang ditiupkan oleh yang maha hidup. Maka untuk meyakinkan itu, kata Imam Al-Ghazali, caranya adalah gunakan nikmat hidup itu yang sebenar untuk hidup. Karena kita gunakan tangan hanya untuk mencari harta, tapi lupa kepada sebenar hidup. Dunia adalah panah, ada sebenar hidup yang sebenarnya, maka takut kita tangan kita tak bawa apa-apa jadi sia-sia. Mana yang lebih berharga dari kehidupan hidup itu? Yaitu kehidupan yang untuk hidup sebenar hidup, yaitu amal soleh yang didasarkan oleh iman. Kehidupan rohani itulah dia yang sebenar hidup.
yaitu kehidupan yang kita isi dengan bersyukur, beramal soleh. Maka amal soleh yang paling Allah cintai adalah menyempurnakan amal-amal wajib, lalu memperbanyak amalan sunnat. Kata Allah Ta'ala, wa ma taqarraba ilayya abdi, dan tidak wa ma taqarraba ilayya abdi, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan kepadaku dengan beramal faridah, amal wajib, aku mencintai amalnya. Dan seorang hamba mendekatkan diri kepadaku terus melaksanakan amal wajib dan memperbanyak amalan sunnah, maka aku menjadikan ia kekasihku, kata Allah. Apabila seorang hamba sudah menjadi kekasihku, fa iza ahbabtahu, jika aku sudah mencintainya, maka kalau dia mendengar, fabasyarahu, maka dengan pendengarannya, wabsyar bihi, adalah jika melihat, penglihatannya adalah penglihatanku. Kalau dia mendengar, wayasma'ahu, kalau ia mendengar, maka pendengarannya adalah pendengaranku. Tangannya adalah tanganku, kakinya adalah kakiku. Kalau dia memohon, aku kabulkan. Kalau ia minta pelindung, aku lindungi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenikmatan itu ternyata nikmat yang tak terbatas adalah nikmat iman dan amal, karena dia akan kekal. Maka bersyukurlah di saat kita hidup masih bisa beriman, dengan dasar iman kita masih bisa beramal. Amal untuk apa? Untuk kehidupan akhirat, yaitu berbuat baik. Maka kata Imam Ghazali, rukun pertama adalah dengan ucapan, yang kedua rukun dengan hati kita, bahwa semua datang dari Allah. Rukun ketiga, gunakan semua itu dalam perangkat alam nyata ini untuk patuh kepada Allah. Itu rukun yang ketiga. Rukun pertama, yakinkan semua yang datang, ucapkan dengan alhamdulillah. Yang kedua, yakinkan kita mengetahui bahwa semua yang ada ini adalah datangnya dari Allah. Gunakan untuk mentaati Allah. Dan sesempurna-sempurnanya kenikmatan itu adalah nikmat iman dan Islam. Karena kalau tak dapat iman dan Islam, tak akan dapat keselamatan. Allah katakan pada surah Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu ni'mati, dan kusempurnakan nikmatku untuk kalian. Apa nikmatnya, Pak? Wa raditu lakumul Islam madina. Islam inilah sebagai kenikmatan, dapatkan kita jalan selamat dengan dasar kepatuhan kepada Allah. Itulah dia nikmat yang ketiga, gunakan untuk patuh kepada Allah dengan amal badan kita. Satu, ucapkan. Dua, yakinkan. Yang ketiga, amalkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dengan beramal syukur ini akan Allah wujudkan satu sifat baik, yaitu sabar. Apa itu sabar? Jangan pernah berubah taatnya kepada Allah, baik dalam keadaan dapat nikmat, baik dalam keadaan sulit, baik dalam keadaan payah, agar kita semua dapat nikmat. Nikmat yang dimaksud, kata Imam Al-Ghazali, kita tidak lari dari jalan Allah, tak keluar, Pak. Saat senang, itu tadi, sungguh ajaiblah urusan orang beriman. Ketika dia diberi kesenangan, kemudahan, dia pandai bersyukur, tidak jadi orang sombong. Dia gunakan untuk Allah Ta'ala. Ketika diberi kesulitan dan kepayahan, dia pandai bersabar. Karena sabar itu pakaian, dia tetap tak berubah taatnya. Maka kata para ulama, syukur itu adalah wujudnya ketika kita mampu di atas jalan Allah dalam keadaan apapun. Wujud syukur itu dengan kesabaran. Sabar dengan harta, sabar dengan pangkat, sabar dengan ilmu, sabar dengan gantengnya, sabar dengan kayanya, Pak. Dan dia gunakan itu untuk tahan. Sabar itu maknanya tahan. Tahan apa? Tahan tak berubah taat. Bukan sabar itu tak marah, Pak. Sabar itu misalnya anak gadisnya dibawa orang keluar rumah. Yang dibawa itu, yang membawanya, Pak, bukan muhrim. Pak, apa Pak tak larang, Pak? Awak sabar. Itu bukan sabar, itu dayus namanya. Masuk neraka Bapak kayak gitu tuh, kan? Pergilah istrinya sama suami orang. Santai aja dia. Bawalah istri saya, tidak apa-apa, pergilah, kata dia. Boleh pula berdua-dua, kata. Awak percaya sama bapak. Itu percaya dayus teman-teman, Pak. Tak ada suami kayak gitu sini kan, Pak. Begitu juga seorang istri. Apa Bu? Tak larang anak. Ya biasalah anak zaman sekarang ini payah, larang dia aja lah dia. Itu dayus, Pak. Sekurang-kurangnya benci dan tak suka di hati. Ada rasa menolak itu, bahwa itu salah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT,
Jadi sabar itu adalah wujud dari rasa syukur. Syukur itu implementasi ketaatan. Wujud dari rasa syukur itu dia tak berubah taatnya. Baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sulit, dia tahan untuk tetap taat. Bukan konteks sabar dalam bahasa Indonesia, psikologi tak melawan, bukan. Kalau kita diperangi oleh orang kafir misalnya, dah lawak sabar aja bela mati buat itu kan sabar, itu bodoh. Kata Nabi, kalau kamu diperangi, perangi. Maka Bapak Ibu yang bilang, sabar itu apa? Tahan tetap dalam patuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat berharga, syukur dan sabar. Sabar dalam kesusahan. Maka banyak orang yang lolos, tetap taat kepada Allah. Sabar dalam kenikmatan, udah banyak orang lupa. Orang kadang-kadang anggap kenikmatan itu sabar dalam senang ya. Bukan soal nikmat. Susah, senang. Bisa nak menjadikan susah senang itu nikmat? Nah, nikmat itu dalam taat. Ketika susah banyak orang taat. Ketika senang orang lupa bahwa kesenangannya seolah-olah itu punya dia. Banyak orang lupa, Pak. Tengoklah di negeri kita nih, Pak. Di negeri kita nih. Dari 100 orang yang senang, orang kaya raya, yang patuh kepada Allah Ta'ala dengan aturan-aturan itu, hasil survei menyebutkan tak lebih dari 40%. Orang-orang kaya, dia sama-sama muslim nih, sama-sama Islam nih, sama-sama Islam ya, sama-sama Islam. Dari 100 orang responden, tak lebih dari 40 yang mau bayar zakat tepat waktu, yang mau sholat jemaah tepat waktu, ya kan? Yang mau mengisi waktu-waktunya dengan ketaatan pada Allah. Karena kebanyakan yang kaya raya nih, yang kaya dari kelompok orang-orang Islam nih, tak paham dengan agama. Nah, ini kenapa? Karena hasil kekayaannya bukan sebab kekayaannya tuh karena dia kerja, karena dia usaha. Dia lalai juga dalam bekerja dunia, karena dia bekerja dengan dunianya, sukses dia dengan dunianya, tapi tak didasarkan agama. Banyak, Pak. Coba tengok di kampung kita ini aja lah, berapa orang yang punya rumah-rumah mewah, Pak. Yang ke masjid berapa orang subuh, Pak? Di kampung kita ini berapa orang yang punya rumah mewah? Ada Pak RW sih, Pak. Yang rumah-rumah mewah orang kaya ini kan muslim semua nih kan, Pak. Yang ke masjid berapa orang? Ada enggak 100% ya, Pak? Ada deh. Nah, jadi enggak bisa kita bilang kan itu. Baik, nanti tersinggung mula orang, Pak. Kita tak nyinggung-nyinggung orang, kita nyinggung diri kita aja lah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sabar dalam nikmat itu tak banyak orang. Sabar dalam susah pun kalau kita jauh dari Allah Ta'ala jadi kupur pula kita. Jadi kupur itu bagian dari ingkar kepada Allah Ta'ala. Lalu wujud dari rasa sabar dalam baik, dalam taat. Ada orang taat tak sabar. Sudah Allah berikan kenikmatan taat tak sabar karena dia merasa taatnya datang dari dirinya. Yang pertama iblis laknatullah alaih. Dia taat, dia beriman kepada Allah, dia berzikir kepada Allah. Lalu hilang status ketaatannya tuh gara-gara sombong dengan taatnya. Merasa diri suci, Pak. Merasa diri orang paling alim, merasa diri masuk surga. La ilaha illallah astagfirullah. Jadi kita ini rusak sabarnya hanya gara-gara rasa. Baik, balik kita ke kaji. Maka syukur dan sabarlah sebuah pakaian penting bagi orang beriman, agar dia dapatkan semuanya adalah kenikmatan sebagai bekal di hari akhirat untuk jumpa dengan Allah di hari kemudian. Lalu bagaimana kita untuk mendapatkan rasa syukur dan sabar? Satu di antaranya, jangan pernah berubah niat dalam beramal. Apa niat kita dalam beramal? Patuh kepada Allah. Dengan 3 rukun kemarin kan? Sudah kita sebutkan rukun niat. 1, sebab kita beramal, niatnya itu sendiri. Yang kedua iradat, yang ketiga i'tiqad. Apa beramal? Ini perintah Allah. Ngapa beramal? Harapan bisa membawa bekal untuk berjumpa dengan Allah. Untuk apa beramal? Tujuan akhirnya adalah untuk masuk surganya Allah Ta'ala. Dengan membawa hasanah. Lillah, hasanah, ridallah. Itu dia. Jangan pernah ubah niat kita dalam beramal bahwa hanya untuk Allah. La ilaha illallah. Dengan dasar iman. Kalau berubah ya, Pak. Apa beramal? Beramalnya karena Allah. Tapi ada keinginan, Pak. Keinginannya ingin masyhur, ingin terkenal, ingin ini. Habis ya. Dan itu apa yang mau dibawa? Mau bawa ini saja. Tak sampai dia. Maka kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali,
Masukkan dalam niat kita itu sebab kita beramal sebagai niatnya, keinginan kita beramal sebagai iradatnya, kemudian ujung dari ingin beramal itu adalah i'tiqadnya. Maka syukur dan sabar itu bisa dijaga dengan memperbaiki niat dalam beramal. Yang kedua, setelah memperbaiki niat, jangan pernah berubah di atas jalan Allah, yaitu taubat. Jadi niat taubat tu iringan, Pak. Iringan. Tak bisa satu jawab atau niat aja lah, tak pakai taubat. Apa tu taubat? Taubat tu tetap berada di jalan Allah. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang beriman, tetaplah berada di jalan Allah, maksudnya tu kembali ke jalan Allah sebenar-benar kembali. Lalu apa amalan agar kita tak keluar dari jalan Allah? Ini jalan Allah, Pak. Ini jalan Allah. Misalnya nih, keluar tergelincir itu kan keluar. Maka ketika tergelincir balik cepat. Supaya kita 24 jam dalam taubat. Lalu apa amal secara zahirnya? Kata Imam Al-Ghazali, tidak ada satu amal pun yang mengiringi yang paling utama untuk kembali kepada Allah kecuali dengan mengingat Allah. Kita tergelincir dari jalan Allah itu karena kita lupa Allah. Kita bisa bohong karena kita lupa Allah. Kita bisa tadi dia beramal taat Pak, lalu menganggap dirinya suci. Kan ada tuh. Di kampung ni yang cuma tahajudnya hidup saya kan gitu, Pak. Di kampung ni yang paling banyak sedekah cuma saya. Selagi jadi berceramah maksudnya atau jadi imam, awak ni lah yang paling betul lah kan gitu. Keluar rasa-rasa seperti itu kenapa? Karena saat beramal tu lupa kepada Allah. Ada seorang sahabat datang pada Nabi, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling hebat amalnya?" Kata Nabi, orang yang berzikir. Berzikir kata Nabi. Bagaimana orang yang berjihad? Bagaimana orang yang berzakat? Bagaimana orang yang puasa kata beliau? Kata sahabat ni, kata Nabi, yang hebat tu orang berjihad berzikir pada Allah, orang yang puasa berzikir kepada Allah, orang yang berzakat berzikir kepada Allah. Berarti Pak, implikasinya ini ada orang berzakat tak berzikir kepada Allah. Kan gitu jadinya. Ada orang yang berjihad tak zikir kepada Allah. Ada orang yang puasa tak berzikir kepada Allah. Maka Nabi sebut puasanya cuma dapat haus dan lapar. Apalagi solatnya cuma dapat capeknya aja, ya kan? Man kam min qa'imin laisa lahu min qiyami illa sahar. Banyak orang yang solat tahajud, solat tapi cuma dapat capek aja. Banyak orang yang puasa cuma dapat haus dan lapar saja. Banyak orang yang berjihad, ternyata jihadnya menjadikan bukan matinya jadi syahid, tapi malah dia matinya karena ingin jadi pahlawan. Nauzubillah. Kenapa? Karena dasar amal kita tak dialas dengan zikir. Ternyata orang beriman itu tak lepas dari zikir. Ada orang dengan badannya seolah muslim. Ada orang dengan badannya dia Islam, dengan badannya muslim. Tapi ternyata hatinya tak mukmin. Hatinya munafik. Hatinya fasik. Mana Pak yang orang beramal dengan badannya muslim tapi dia munafik? Dia solat tapi tak beramal dengan hatinya. Orang munafik, Pak. Kata Nabi, contoh orang munafik itu mudah aja. Bagi kita contohnya mudah. Inna asqala 'alal munafiqin surat al-Isya wa salatul Fajr. Kalau mau tahu orang munafik itu paling berat solat Isya dengan solat subuh. Berarti tak ada sekarang nih, Pak. Ya kan? Solat yang paling berat bagi orang munafik adalah solat Isya dan solat subuh. Kalaulah kalian tahu pahala solat Isya dan solat subuh, kalian datang merangkak. Jadi di antara banyak orang di kampung kita ini, Pak, yang tak ke masjid subuh ini, kira-kira boleh tak sebut orang munafik, Pak? Berhenti Pak ngaji. Diserang langsung masjid ni. Mana Pak Zulham katalah. Bilang saya. Nah, ini kan ciri, Pak. Ciri. Lalu yang kedua kata Nabi, pembeda antara orang munafik orang beriman, sama-sama melaksanakan haji umroh juga. Tapi ketika minum zam-zam beda, Pak. Nah, ini dia. Sabarnya tuh bukan karena Allah, syukurnya bukan karena Allah, dia beramal saja. Apa bedanya, Pak? Kalau orang beriman minum zam-zam sampai kenyang, Bu. Sampai kenyang katanya. Sedangkan orang munafik minum itu sekedar aja. Ada ulama yang mensyarahkan kenapa dia sekedar. Orang beriman tahu berkahnya minum zam-zam, sampai kenyang dia dengan doa dan keinginannya. Sedang orang munafik dia tak punya keinginan minum zam-zam tuh. Dia merasa air zam-zam itu tak enak. Kata ulama gini, air zam-zam itu kan payau, bikin dia mual. Jadi kalau ada bapak ibu minum air zam-zam mual, berarti ada ciri munafik tuh. Ini jelas Pak riwayatnya dalam kitab
haji dan umrah itu disebutkan orang munafik itu minum sekedar aja. Dia pergi haji, dia pergi umrah, amal badannya muslim, tapi amal hatinya tak mukmin. Kenapa? Maaf, orang-orang munafik tak ada zikir, Pak. Mana ada zikir? Kalau berzikir tentulah dia mengingat Allah. Kalau dia mengingat Allah tentulah kepatuhannya kepada Allah. Dia patuh beramal karena ingin disebut di depan manusia. Di depan Rasulullah dia puji-puji Rasulullah, di belakang Rasulullah dia caci-caci Rasulullah. Itu kelompok orang-orang munafik. Nauzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Maka untuk melahirkan sifat sabar dan syukur ini jangan pernah berubah niat dan jangan pernah berubah di atas jalan taubat, dan taubat itu iringi dengan zikir. Tak ada amal yang kita tetap bisa bertahan di jalan Allah kecuali zikir. Apa zikirnya? Tentu zikir pertama taubat itu istighfar cepat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ampun aku ya Allah, aku balik lagi ke jalanmu. Coba Bapak Ibu sama-sama. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kira-kira orang munafik beristighfar tak, Pak? Kira-kira, Pak? Tak ada kayaknya. Kalau dia istighfar taklah jadi munafik dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalimat-kalimat zikir. Lalu apa puji Allah Ta'ala? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Semua sesuatu mengingatkan kita kepada Allah, sehingga kita terjaga. Bahasa Minangnya tajago. Bahasa kampung Pak Ayanda Darwis itu tajago. Tajago itu mata terbuka, hati terasa. Ini tak boleh, ini boleh. Ini tak boleh, ini boleh. Gitu. Karena orang melek matanya, sedang mata itu buka kan tahu dia. Telinganya dengar tahu dia. Apalagi kalau hatinya sudah hidup merasakan. Insya Allah tahu. Maka untuk melihat, menghidupkan mata, menghidupkan telinga, menghidupkan hati agar punya rasa, tidak bisa tidak kecuali dengan zikir. Baik, yang ketiga, kata Imam di dalam kitab Rishmul Bayan ini, jangan lupa meminta, karena sifat syukur dan sabar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah dalam doa. Di antara doanya, Pak, ini dia. Doa ini selalu dibaca oleh Ustaz Nasir. Kalau selesai jadi imam selalu doa tu. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi a'naya saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Boleh Pak sama-sama? Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi a'naya saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Udah apa lu? Belum. Yang satu jaga niat, dua jaga zikir, yang ketiga jaga minta kepada Allah Ta'ala. Minta. Dia ada yang ahli zikir hilang sabarnya, Pak. Hilang sabarnya, hilang syukurnya. Siapa? Iblis. Iblis ahli zikir, Pak. Bal'am ahli zikir. Bal'am dalam surah Al-Arab 151. Berdoa dia turun hidangan dari langit. Tapi lupa bahwa itu semua datang dari Allah. Maka istighfar mengiringi zikir-zikir kita. Zikir balik kepada taubat mengiringi zikir-zikir kita. Maka berdoalah kepada Allah. Sekali lagi Bapak Ibu. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi aynaya saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ayah anda hafal lah. Ayah anda Khairul Saleh hafal? Belum. Nanti silakan Pak. Gitu. Belum saya sebutkan artinya ya Pak. Saya sebutkan artinya dulu. Allahumma ja'alni syakura. Ya Allah, aku mohon jadikanlah aku orang yang bersyukur. Wa ja'alni sabura. Jadikanlah aku hamba yang sabar. Wa ja'alni fi aynayya saghira. Jadikan aku orang yang kecil dalam pandanganku sendiri.
Aku ni menurut aku kecil, tawaduk, rendah hati. Lalu wa fi a'yunin nasi kabira, dan jadikanlah aku dalam pandangan manusia bagi orang lain aku besar. Jadi besar kita dalam pandangan orang, tapi jangan kita menyebut kita besar, Pak. Nah, ini doa. Itu yang Bapak tanya tadi, a'yunin nasi kabira, itu maknanya ya Allah beri aku dalam pandangan manusia aku dihormati segan orang. Tapi bagi diri aku, bukan aku minta dihormati. Kita biasa-biasa aja. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi ainayya saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Doa yang pekan lalu, Bu, apa lu? Doa menghilangkan rasa tergesa-gesa karena ada sifat marah semua itu. Ajula, dan doa itu kan kena emosi kendalinya. Doanya baru saya kirim tadi. Allahumma ighfir li zambi wa azhib ghaiza qalbi wa ajirni minas syaitani. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, redamlah marah di hatiku, dan ya Allah, jauhkanlah aku dari kejahatan syaitan. Ini dah tambah banyak ngapal doa ni, Pak. Ya, Pak. Doa ini dihafal untuk minta kepada Allah SWT. Tapi bukan dihafal, diamal. Kalau diamal nanti dia jalan sendiri. Sampai sini Bapak Ibu, mudah-mudahan kita memiliki sifat-sifat mulia agar Allah jauhkan kita dari sifat-sifat tercela. Sifat mulia syukur dan sabar akan melahirkan sifat tawadu, qanaah, sifat ikhlas, ridho. InsyaAllah kita menjadi hamba-hamba yang dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin.